Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan ada berapa tahun yang lalu. Muka polos, otak iblis. Tenang Beb, antum nggak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Ya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb. Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Begitu dia wassalamualaikum, saya kejar Pak, saya tantang. Saya enaknya kamu ngomong. Nah, jadi di situ saya tidak yakin itu Habib itu keturunan Nabi. Artinya keturunan Nabi kok ngomongnya kayak gitu. Kok ngomongnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait ceramah dari Bahar bin Smith. Jadi ceramah dari Habib-Habib Ba'lawi ini yaitu seperti Bahar bin Smith, Bapak Rizik Syihab, dan Hanif Al-Attas, itu terkenal ceramahnya itu yaitu sering mencaci maki, ya maupun mencaci maki pemerintah ataupun mencaci maki sesama saudara kaum muslimin. Nah teman-teman, jadi ini juga ditanggapi yaitu oleh Kiai Sepuh yaitu Bogor, yang dimana Kiai Sepuh itu juga pernah mendengar langsung ketika beliau ini melihat ada seorang Habib yang katanya adalah zuriat Nabi SAW itu menghina dan mencaci maki sesama kaum muslimin. Lalu kemudian Kiai Sepuh itu sejak dari itu sudah tidak percaya lagi yaitu dengan ceramah-ceramah. Jadi mereka itu yang disampaikan itu bukan ilmu-ilmu agama, tapi adalah cacian dan makian. Perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya itu adalah perkataan-perkataan yang kotor. Nah, apakah benar ya mereka itu adalah zuriat Nabi SAW? Jadi Kiai Sepuh Bogor ini tidak percaya lagi dan menentang keras yaitu para Habib-Habib Ba'lawi yang dimana mereka itu mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi SAW. Nah teman-teman, jadi ini adalah ceramah Bahar bin Smith yang dimana Bahar bin Smith ini mengatakan bahwasanya Pak Jokowi ini disebut adalah iblis. Nah oke teman-teman, coba mari kita simak videonya. Saya tegaskan bahwasanya Indonesia harus diselamatkan dari cawe-cawe Mulyono. Saya heran sama ini orang ini. Kok nggak ada puas-puasnya sama kekuasaan? Muka polos otak iblis. Kan saya udah bilang itu dari berapa tahun yang lalu. Kata-kata saya itu nggak salah. Saya udah bilang itu kan dari berapa tahun yang lalu. Muka polos otak iblis. Tuh ya, muka polos otak iblis. Nah apakah ya teman-teman ya orang yang semacam ini yang katanya adalah zuriat Nabi berkata demikian ya, otak polos muka iblis. Jadi semestinya yang iblis itu siapa teman-teman ya? Coba mari kita lanjutkan. Tenang Beb, antum gak bakal ditahan. Kalau ada yang laporin ini yang ditahan Bahar bin Smith. Ya, jangan takut, mukanya udah ketakutan gitu. Slow Beb, Bahar bin Smith kalau keluar dari rumah udah bawa kain kafan. Jadi udah siap mau balik hidup atau balik mati, keluarga dan anak istri anak akan tersenyum melihat jenazahnya anak Beb. Jadi gak usah khawatir, jangan deg-degan gitu Beb. Tahan apa sampai tahan ludah gitu, biasa aja. Siapa suruh ngundang anak? Anak kan udah bilang, anak mau doa. Anak mau doa. Ente maksa suruh ceramah. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi ceramah yang keluar dari mulut Bahar bin Smith ini gak ada yaitu ilmu-ilmu agama yang disampaikan kepada jamaahnya. Isinya hanya provokasi, isinya hanya menfitnah, isinya hanya mencaci maki. Nah kita sudah lihat teman-teman ya, kita sudah pastikan Bahar bin Smith ini nol dalam ilmu agama ketika berceramah ya teman-teman. Yang disampaikan itu hanya marah-marah, mencaci maki, memprovokasi. Jadi bukan Habib Bahar saja ya yang ceramah itu sering mencaci maki saudara kaum muslimin. Tentunya ini ada juga ya pengakuan dari seorang Kiai Sepuh, yang Kiai Sepuh Bogor ini pernah yaitu melihat ceramah dari yang katanya Habib keturunan Nabi itu mencaci maki. Nah oke teman-teman, jadi seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya dari Kiai Sepuh Bogor. Karena di Empang ada alim ulama di situ dari kalangan Habib. Ada. Baru kami sore itu kita ngaji. Dulu ya? Dulu ngaji. Iya. Artinya memang menghargai seseorang itu bukan karena nasabnya, tetapi karena ilmunya. Kalau nasabnya kan kita nggak tahu persis. Iya. Emangnya ujuk-ujuk percaya gitu aja kan enggak? Ini cerita ya. Ini satu cerita. Boleh Anda tanya? Ketika Gus Dur katakan di macam-macamin oleh kabaib itu ada penceramah. Itu saya sudah ngomong sama Yeni juga. Sudah saya sampaikan, tapi kan keluarga Gus Dur bukan keluarga pendendam. Iya. Satu acara maulid, isinya bukan maulid. Apa? Wah, isinya itulah. Itu waktu kan zaman Lapindo. Kalau Lapindo mau berhenti, itu Gus Dur sama Ino ditiir aja dimasukin ke Lapindo baru. Itu Gus Dur kalau dibelah kepalanya itu ingus mulu isinya. Kan saya protes. Masya Allah. Ini kejadian loh.
Ini kejadian di Ciherang tempatnya di masjid dalam acara muludan. Waktu itu ada Sekda Kabupaten Bogor, ada juga wakil ketua dewan. Dia colek, Gus, gimana itu? Nanti saya hajar juga. Di tengah-tengah ceramah dia, Beb, urusan belum tuntas ya. Berhadapan dengan saya. Ayo, kita lanjutkan nanti setelah ini. Nah, kan gitu. Singkat cerita, saya ada masih undangan di mana-mana. Saya mau selesaikan. Tapi dengan saya belum tuntas. Begitu dia wassalamualaikum, saya kejar Pak, saya tantang. Saya enaknya kamu ngomong. Nah, jadi di situ karena saya kurang tidak yakin itu Habib itu Keturunan Nabi. artinya keturunan Nabi, kok ngomongnya kayak gitu. Kok ngomongnya seperti Termasuk itu? juga beberapa waktu lalu itu ya, perkataan Habib Rizik terhadap Gus Dur. Ya itu lain ya Gus Dur dengan Habib Rizik. Ini kan ada Habib yang lain kan kayak gitu juga kan. Iya. Jadi ngomongnya kayak gitu, mana saya bisa mahabah. Nah teman-teman, jadi intinya yang disampaikan oleh Kiai Sepuh Bogor ini yaitu pernah mendengar sendiri yang katanya Habib ketika berceramah itu ketika Maulid Nabi, tapi yang disampaikan itu bukan Maulid Nabi. Misal disampaikan itu perjalanan Nabi gitu ya teman-teman, tapi yang disampaikan ini malah mencaci maki, menghina. Nah maka dari itu Kiai Sepuh ini nggak terima ya teman-teman, dan Kiai Sepuh ini marah kepada Habib tersebut. Jadi kenapa ya teman-teman, banyak yang mengaku sebagai zuriat Nabi SAW, tapi kalau berceramah itu suka mencaci maki. Nah Kiai Sepuh ini makin gak percaya, masa keturunan Nabi SAW seperti ini. Nah seperti itu ya teman-teman. Saya juga heran ya, kenapa ini yang disebut Habib kalau berceramah kok seperti itu. Seharusnya kan yang disampaikan itu adalah ilmu-ilmu agama. Nah berarti mereka ini kalau berceramah seperti itu, nah kita bisa simpulkan, kita bisa nilai mereka itu kurang ilmu agama ya teman-teman, dan akhlaknya ini sangat minim sekali. Kalau mereka ini benar-benar seorang muslim yang baik, tentunya mereka akan menjaga yaitu lisannya, menjaga akhlaknya. Nah seperti itu ya teman-teman. Coba mari kita lanjutkan. Mana saya bisa mahabah? Justru saya pertanyakan. Nah ini belum ribut-ribut soal masa belum. Memang ada catatan di saya. Sedangkan Pak Kiai itu adalah pengikut Gus Dur. Ya iyalah. Rasional kita ikut Gus Dur. Rasional. Siapa Gus Dur? Jelas keturunannya. Gak diragukan siapa. Ya Ki Hasim itu siapa? Bukan hanya ulama, tokoh itu. Tokoh nasional. Nggak bisa. Gue ya pahlawan nasional. Apa yang diragukan? Ketimbang mereka ujug-ujug. Berat sama siapa? Ya saya lebih baik orang Nusantara yang jelas perjuangannya. Ini tidak tiba-tiba ini urusan kemelut soal nasab dan sebagainya. Ngembet ke sejarah. Saya lebih jauh lagi Pak. Bukan lebih dekat, lebih jauh. Jadi Pak Kiai tetap gitu aja. Lebaran ini, Idul Fitri ini, 1 Syawal ini, bulan Syawal ini, debat nasab dituntaskan. Tuntaskan sok. Versus Kiai Iman. Iya. Ada hadiahnya nggak? Ya iya hadiahin, saking senang. Apa hadiahnya? Umroh aja bersama-sama lah. Wah siapa? Ya siap. Iman? Iya. Habib Rizik? Habib Rizik. Habib Taufik? Habib Taufik. Pak Kiai? Saya Pada Smart TV? boleh nyakseni kan gitu. Dan saya yakin mereka punya duit. Ini saya saking gembira. Tuntaskan ini urusan. Persoalan nanti siapa, bukan persoalan menang dan kalah. Bukan nanti yang menilai masyarakat. Siapa dalilnya yang lebih rasional. Nah teman-teman, jadi sepertinya intinya Bapak Kiai Sepuh Bogor ini yaitu menanggapi tentang terkait masalah polemik nasab itu diselesaikan secara ya argumentasi. Jadi Bapak Rizik Syihab dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ini berdebat. Jadi nanti yang menilai itu masyarakat sendiri, mana yaitu yang mendekati kebenaran. Apakah Bapak Rizik Syihab ini benar-benar keturunan Nabi SAW? Apakah nasabnya itu terputus dari Rasulullah SAW? Nah kita tunggu di video selanjutnya ya teman-teman. Nah sekarang ini yang kita bahas adalah ya kenapa ini ya orang-orang yang mengaku sebagai ulama ataupun habib ya, kan mereka itu mengaku sebagai ulama seperti Bapak Rizik Syihab ya, imam besar, tapi bicaranya kok malah kotor seperti itu ya teman-teman. Tapi ada sebagian mukibin yang mengatakan itu bukan bicara kotor ataupun bicara kasar, tapi tegas gitu. Jadi ketegasan dari mana teman-teman? Lalu sudah jelas seperti yaitu Bahar bin Smith mengatakan Jokowi goblok, mengatakan Jokowi otak iblis ya, orangnya kalem tapi otaknya iblis. Ini perkataan dari Bahar bin Smith teman-teman. Nah maka dari itu kita bisa menilai mana ada ya keturunan Nabi seperti ini. Ya mereka ini mengaku-ngaku tapi harus dibuktikan ya teman-teman. Namun Kiai Imaduddin Al-Bantani ini sudah banyak membahas yaitu nasab Habib Rizik ataupun ya Ba'lawi, Bahar bin Smith.
ternyata mereka itu nasabnya terputus dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak mungkin ya, yaitu keturunan Nabi seperti ini akhlaknya, tutur katanya kasar, jorok dan lain-lain, mencaci maki. Jadi ketika menyampaikan ilmu-ilmu agama yang katanya ya teman-teman pengajian, tapi yang disampaikan bukan ilmu-ilmu agama, hanya cacian, hinaan, seperti Bahar bin Smith ataupun Bapak Rizik Syihab dan Habib-habib yang lain ya teman-teman. Seperti pengalaman dari Gespo ini ya, bukan Habib Rizik tapi Habib yang lain. Mereka itu menghina, mencaci maki. Saya rasa itu seperti sudah budaya mereka ya teman-teman. Karena mereka itu menganggap orang-orang selain dari mereka itu adalah hina. Kemungkinan seperti itu ya teman-teman. Boleh dicaci maki. Tapi kalau dari kalangan mereka ini yang berkata demikian, nggak ada yang negur. Kan lucu ya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke teman-teman, kita bertemu di video selanjutnya. Jika video bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.